Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini acara Pak Ketua SMM luar biasa. Dan tentunya banyak pihak yang membuat acara ini bagaimana sangat ramai, sangat diminati, dan alhamdulillah di sebelah kiri kita ini ada salah satu tokoh khususnya di Jawa Timur ini nggak bisa dianggap remeh perannya, bro, khususnya di SMM. Terima kasih. Ada Ko Andretti ya. Ya. Jadi ternyata kawan kita di sosmed. Nah, baru kali ini bertemu sama bisa bincang-bincang. Iya, Ko Andretti. Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran, yang ingin tahu kok kenapa SMM itu begitu mencuri perhatian. Kalau orang bikin kemasan lomba itu menjadi hal yang biasa sebetulnya. Kadang-kadang terlihat mudah, kadang-kadang terlihat sulit. Yang paling sulit adalah mengkondisikan juri bagaimana fair play-nya tidak hanya di mulut. Tapi benar-benar harus bisa dilaksanakan di lapangan, dan ini beliau inilah. Jadi gini, SMM ini memang dari awalnya berdiri kita punya niat yang baik. Gimana caranya niat yang baik ini diikuti dengan cara yang baik. Kalau cuma niat kan caranya jelek, nggak bisa. Ibaratnya Robin Hood, dia baik tapi mencuri nggak boleh dong. Ya, nah, betul. Jadi setuju, gimana setuju, caranya? setuju. Gimana kita niat baik, caranya juga harus baik. Nah, akhirnya kita ya berjalannya waktu kita menemukan suatu sistem lah. Sistem gimana juri ini nggak bisa koordinasi. Jadi betul-betul sistem ini dibikin juri ini mandiri sendiri-sendiri per blok. Dia punya ibaratnya punya pilihan terbaik bagi mereka yang akhirnya nanti direkap, disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah betul-betul burung yang terbaik yang muncul. Itu pun kita bikin, semuanya bikin G24. Kita awalnya bikin G25. Setelah kita bagi per blok, ganjil. Oke, ketemulah G24. Jadi sebetulnya SMM ini kalau orang mengikuti dari awal, sebenarnya SMM ini juga berdarah-darah juga untuk menemukan itu. Betul, sistem ini mungkin kalau orang melihat sekarang ini, wah hebat ya, ketemuin. Enggak juga, kita dari berjalannya waktu itu betul-betul ya ada gontok-gontokan pro dan kontra antar pengurus. Dan kebetulan saya ini divisi juri setelah Koapang. Koapang di awal divisi juri. Sebetulnya lebih enak saya sih, tinggal meneruskan. tinggal melanjutkan. Jadi ya, Ko Andretti nggak mengikuti dong proses berdarah-darahnya? Mengikuti. Tapi saya di posisi di awal divisi lomba. Oh iya. Yang masih bertautan dengan juri kan. Makanya delegasinya dari divisi lomba beralih ke divisi juri. Pasti ini lebih berat kayak tugasnya ya? Lebih berat. Ya kalau ngomong lebih berat sebetulnya enggak juga sih sebenarnya. Cuman beratnya ini berat di mental, kita harus mempertahankan yang sudah baik. Gimana caranya? Harus lebih baik lagi kan begitu. Sudah baik tapi lebih baik lagi. Itu yang beban moralnya, beban mentalnya di situ aja. Terus gini, masalah penjurian ini kan paling krusial, paling sensitif ya. Untuk perekrutannya gimana? Soalnya kan dengan sistem blok yang tidak ada komunikasi, tidak ada korlap, tidak ada betul-betul tidak ada secara verbal komunikasi, ini gimana? Berarti kemampuannya harus sama rata dong. Jadi gini, memang juri ini selalu awalnya akan ada timpang. Kita nggak akan ngomong tahu-tahu dapat juri bagus, enggak. Semuanya learning, belajar. Ini satu yang saya suka sebenarnya begini. Juri SMM ini ya dari awal tuh hampir ya ini aja. Tapi jangan salah, dengan ini aja saya ngomong ke juri-juri dan juri-juri pun setuju. Jadi artinya begini. Kalian sering bersama, yang saya harapkan itu
kita ngomong pakemnya bisa satu visi satu misi. Iya. Kelebihan dari juri ganti-ganti saya rasa di situ. Karena mereka saya kepinginnya mereka pun di ruangan juri selalu harus bahas setelah sesi itu dia akan bahas. Oh burung yang ini loh tadi bagus nih rollnya. Oh ini bagus tapi rollnya lemah. Oh ini tembakannya bagus. Jadi pada saat nanti suatu saat di sesi berikutnya mereka kan sama penilaiannya pakemnya. Oh ini loh yang tadi dibilang rollnya lemah atau tembaknya bagus. Jadi nggak ada lagi kata-kata selera juri. Iya. Jadi prakteknya learning by doing. Yes. Dan sering mereka diskusi ternyata. Betul. Soalnya ya itu kembali Betul. kemampuan ini harus rata pemahamannya. Ya tapi kan dari situ mereka yang mungkin awalnya junior akan belajar sama senior. Ataupun yang junior bahkan ada ide-ide ngomong ini mengingatkan untuk yang senior. Jadi saling mengisi dong. Iya. Pakem ini. Saya seneng kalau mereka ini ada pro dan kontra suatu burung. Iya. Karena itu yang harus dibahas terus. Iya. Karena yang kepengin saya di SMM ini sudah tidak ada namanya selera juri. Ya, karena itu kadang-kadang bahasa yang nggak enak ketika ada betul. pertanyaan kurang puasan Betul. dari peserta. Betul. Terus begini, Kawan Deti. Ini di luar ya, saya tahunya bahwa di sini kan ada sistem member. Ya. Itu seperti apa? Member ini Peserta itu. jadi memang kita berdiri ini kan memang bukan IO. Kita ini komunitas. Yang memang dari awal berdirinya SMM ini kita ngerekrut member-member. Dari awal kita pandemi itu kita ngerekrut member si A, si B, kita ajak main dulu. Setelah itu berkumpul banyak orang. Oke, kita mulai serius adalah ayo kita bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Iya. Ya, Iya, kita lebih umum mungkin ya. Tuh. Nah, sedangkan di situ awalnya cuma member aja yang main. Awalnya cuma member. Setelah itu kita besarkan lagi. Akhirnya oke, membernya cukup segini dulu, kita rekrut rekom istilahnya. yang bisa suatu saat bisa jadi member juga. Iya, sebetulnya ini menurut saya inilah dunia hobi sesungguhnya yang betul-betul murni keinginan para member-member ini yang satu visi ingin hobinya dalam suatu lomba ini tertampung dengan tanpa ada juri yang bermain katakanlah begitu kan, dan tanpa dibebani oleh sponsor-sponsor yang aneh-aneh. Betul. Betul, itu yang kita ini dari awal kita berdiri itu satu sebetulnya juga satu poin. Kita berharap memang juri ini selain bekerja dia puas sama bayarannya. Jadi masalah bayaran juri ini kita ini selalu prioritas. Kayak kita ini jujur ngomong, kita manusia, juri juga manusia, jadi tetap kita memperhitungkan gimana dia bekerja sudah sepenuh hati, ya harusnya bayarannya juga memuaskan. Iya. Jangan sampai juri ini masih kepingin ngodeng, kata-katanya kan gitu. Iya. Karena bahasa ngodeng ini mengerikan dan Ngeri itu kan sekali. sudah menjadi rahasia umum. Betul, kita enggak ini ya. Kita pun sudah nyiptakan sistem ini diusahakan tanpa ngodeng ibaratnya ya. Cuman kita juga preventif, kita nggak kepengen juri kita itu tergiur sama odengan kan gitu. Dari awalnya sudah dibatas-batasi ya. Sebelum ini semua soalnya itu udah kayak jamur gitu kalau udah terjadi. Betul. Hari gitu. ini jujur ngomong sampai dari awal saya SMM berdiri sampai hari ini, setahu saya amit-amit masih 0%, nggak ada yang odeng. Luar biasa. Amit-amit. Luar biasa. Tapi begini, Pak Andreti, ada nggak sih pemain-pemain yang coba bermain? Mohon maaf nih, agak sensitif nih pertanyaan saya ini. Pasti ada. Masih ada. Di awal-awal. Kalau yang sekarang sudah enggak. Iya. Di awal-awal masih ada. Yang kontak juri, makanya untuk pemain, terutama rekom, jangan sampai menghubungi juri kita, karena juri kita sebetulnya laporan sama kita. Oh iya. Percuma. Nah nanti kalau takutnya ya sorry ya, kita nggak follow up gitu loh. Cuman udah kita sekedar tahu aja.
Yang pasti memang masih ada pemain yang kontrak juri. Tapi kita semasa juri itu jujur ke kita, dia kasih laporan, kita pantau gerakannya. Kayak enggak terjadi si odengan itu gitu. Iya ya. Nggak terjadi. Jadi laporan bos, hati-hati bos, jangan mencemarkan nama baik sendiri bos. Main nanti malu sendiri. Malu sendiri bos. Malu sendiri. Satu pertanyaan yang menurut saya terakhir ini cukup penting juga, ketika ini semua berproses. Ya. Mungkin 5 bulan terakhir gaungnya makin keren. Yang masalah fair play-nya lebih dipercaya, sepertinya bagaimana orang berebut, ya kan, bahkan nggak bisa masuk jadi member. Rekom itu juga menjadi posisi yang rebutan kan. Betul. Dari pemain. Betul. Apakah ini sudah sesuai keinginan? Sebetulnya sudah sesuai keinginan kita. Jadi gini, SMM ini awalnya memang cuman untuk member, akhirnya bisa memuaskan Rekom, bahkan mohon maaf, semua saya lihat semua jawara-jawara nasional sudah mau turun ke SMM semua. Benar nggak? Hari ini itu memberikan. suatu Hari ini bukan masalah kita merasa hebat nggak. Justru kita panitia SMM-nya itu bangga bisa menghadirkan murai-murai terbaik. Iya, mereka percaya. Betul. Artinya kan. Betul. Jadi kalau ngomong sudah tercapai, sebetulnya sudah tercapai. Cuman kita mempertahankan SMM ini gimana caranya jauh lebih bagus lagi. Sudah bagus, harus lebih bagus lagi. Semoga ya itu harapannya cuma di situ aja. Kalau perkembangan selanjutnya ya ini kita nggak pernah tahu ya. Nanti kayak gimana. Kita selalu memikirkan event, setiap event itu mengandung arti, artinya semua punya sejarah tersendiri-sendiri. Orang bermain di SMM itu punya kebanggaan yang bisa diceritakan ke teman-temannya, kan begitu. Iya. Kebanggaan yang betul-betul hakiki lah. Ya. Bukan kebanggaan yang disetting kan begitu. Mau upload di Facebook, mau diupload di mana, itu betul-betul suatu kebanggaan murni. Nggak ada ngomongnya, sorry ya, zaman dulu kita upload kadang-kadang hasil odengan. Ya. Barusan terakhir pertanyaan dari saya, ini ada pertanyaan titipan nih. Nih, boleh. Bukan dari saya, dari teman-teman. Karena saya belakangan ini hanya memperhatikan, hanya melihat. Mungkin ya itulah, ada istilah yang namanya makin tinggi makin kencang terpaan angin, mungkin itu juga menerpa oleh prestasi yang sudah dilakukan teman-teman di SMM. Katanya nih, ini kan notabene sekarang ada persaingan di 36G, di 24G, di 25G itu ya mungkin kita nggak tahu sih karena kemana itu kan persaingannya, cuma yang pasti ini timbul pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan liar kalau menurut saya, bahwa yang juara di sini itu udah kayak juara arisan. Kondeti pernah dengar itu? Saya sih jujur ngomong pernah ada kata-kata pintas kayak gitu. Cuman hari ini mohon maaf, hari ini boleh dilihat hasil juaranya siapa. Ya kan? Iya. Saya tahu sih tujuannya kemana itu. Iya. Tapi gini memang seru bro, kebayang ketua. Jadi gini, tadi berangkat dari komunitas ini, jadi mereka justru berangkat tanpa beban. Dalam arti kata anggota silakan main. Dan ternyata saya baru tahu sekarang, loh, yang member-member ini jarang juara ternyata. Iya betul, betul. Bahkan tadi Pak Ketua juara 5 aja kayaknya bangga banget di eventnya sendiri. Nah tadi kayak sorry ngomong, kalau memang kebetulan top form burung itu memang lagi top form, saya yakin pasti juara. Iya. Tapi kalau lagi nggak top form, ya kamu pemilik burung juga harus mengakui bahwa ada burung lain yang lebih top form. Tuh. Jadi yang mungkin selama ini hanya mendengar isu, ya dengerin aja bro. Kalau mau pembuktian, pokoknya dari pagi sampai siang hari ini sampai ada acara, saya melihatnya luar biasa. Ya. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Ko Andretti untuk mengemas juri, mengkondisikan juri, mengatur juri, mendoktrin juri untuk selalu bekerja secara fair play ini tidak pernah lelah. Yang pasti satu, semua pengurus SMM tidak akan pernah bayaran. Ketua juri nggak ada bayaran, ketua SMM nggak ada bayaran, bendahara nggak ada bayaran, tidak ada.
2 tahun tanpa bayaran nih. Jadi niat kita ini niat bener-bener mau pengen mengadakan suatu lomba yang bayaran cuman juri, kru. Wah, Pengurus tidak ada, pembina, penasehat, dewan juri, ketua umum, ya. semuanya tidak ada yang bayar. Yang pasti terima kasih Wan Redki. Saya mewakili teman-teman sudah bisa kajian yang Siap. saya hari ini baru tahu, dan semoga informasi teman-teman ini bisa menepis segala isu buruk lah kan yang tidak bertanggung jawab dari mana sumbernya. Pokoknya datang ke lomba-lombanya SMM, itu akan sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu loh. Sehat. Sukses loh. Jadi hari ini Amin. nggak bayaran. Enggak. Yang pasti malah bowo. Rugi, nggak juara. Thank you. Tiap bulan ini setor. Terima kasih banyak Ya, Pak Citi. oke, terima kasih, Le. Makasih. Siap. Ayo, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Makasih ya. terima kasih waktunya. Kita coba lagi. Siap,